Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, pagi, pagi. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi tentang menyajikan teks laporan sederhana. Dengan tujuan kalian diharapkan mampu menyusun teks laporan percobaan sederhana dengan kelengkapan data, struktur, dan aspek kebahasaan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan, yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, berikutnya langkah-langkah, setelah itu hasil percobaan, dan yang terakhir adalah simpulan. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan sederhana. 1. Menentukan judul percobaan sesuai objek yang diamati. 2. Menentukan tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang dilakukan. 3. Menyusun teks laporan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. 4. Menggunakan bahasa sesuai ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. 5. Menyunting teks laporan percobaan, artinya memperbaiki bagian-bagian yang salah. Nah, itulah langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan sederhana. Selanjutnya, amati video berikut. Untuk menghidupkan lampu, tentu kita membutuhkan energi listrik, Sobat Orbit. Tapi, bagaimana kalau tidak ada listrik? Kita bisa menggunakan lampu senter dengan bantuan baterai. Tapi, bagaimana kalau baterai pun tak ada? Jawabannya ada pada turbo episode kali ini. Yuk kita simak sama-sama. Kali ini Orbit akan membuat baterai dari buah. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah beberapa buah jeruk nipis ataupun lemon, lampu LED, kabel dengan penjepit buaya, kabel, beberapa buah lempeng seng, beberapa buah lempeng tembaga, atau bisa digantikan dengan koin sebagai pengganti tembaga dan paku sebagai pengganti seng. Tidak lupa kita membutuhkan gunting dan juga cutter. Kita mulai dari membelah jeruk nipis. Hal ini dilakukan agar koin mudah masuk dan tertanam pada buah. Koin ini terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif. Tusukkan saja paku tersebut ke badan buah. Hasilnya, sebuah jeruk nipis memiliki kutub positif dan kutub negatif yang saling berdampingan. Ulangi lagi ya terhadap buah lainnya, hingga terkumpul 4 buah jeruk nipis dengan kemampuan layaknya baterai, yakni memiliki kutub positif dan kutub negatif. Selanjutnya, kita siapkan kabelnya, Sobat Orbit. Kita buat ujung kabel dapat terhubung dengan lampu LED. Caranya, kuliti ujung kabel dengan bantuan gunting. Ingat, kulitnya saja. Ini dia ujung kabel yang telah dikuliti. Setelahnya, kita lilitkan ujung kabel dengan kaki lampu LED. Setelah buah dengan kemampuan baterai sudah siap dan kabel pun sudah terhubung dengan lampu, kita mulai menghubungkan keduanya. Ambil kabel dengan penjepit buaya, lalu jepitkan terhadap salah satu kutub pada baterai buah. Bila salah satu ujung kabel menjepit koin pada satu baterai buah, maka jepitlah paku pada baterai buah lainnya dengan kabel yang sama, namun di sisi yang berbeda. Seperti inilah 4 baterai buah yang saling terhubung dengan rangkaian kabel. Bagaimana?
Masih bingung? Intinya, sebuah kabel harus terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif pada baterai buah yang berbeda. Mengerti kan? Kini adalah saat-saat yang menegangkan. Ujung kabel yang belum terhubung masih tersisa satu loh Sobat Orbit. Kira-kira lampunya menyala tidak ya? Yuk kita buktikan bersama. Wah, ternyata lampu menyala loh. Hanya dengan menempelkan ujung kabel dengan salah satu kutub baterai buah, lampu LED mampu menyala terang. Wah, kok bisa ya? Ternyata listrik juga dapat dihasilkan dari jeruk nipis maupun jeruk lemon. Mengapa? Karena saat rangkaian kabel dan baterai buah terhubung dengan sempurna, terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian kabel tersebut. Redoks merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi, yang menjelaskan berubahnya keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Oksidasi pada buah terlihat ketika buah yang segar menjadi layu. Jeruk nipis mengandung asam sitrat atau C6H8O7 yang membuat jeruk terasa masam. Nah, asam sitrat termasuk elektrolit lemah, sehingga dapat dialiri arus listrik. Sudah disimak videonya? Selanjutnya, susun teks laporan percobaan sederhana berdasarkan video tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Selamat mengerjakan tugas, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.